Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Javi di sini. Pada video kali ini kita akan coba untuk membuat game dua dimensi di Unity. Kita langsung buka saja Unity Hub-nya, kemudian kita klik New, lalu saya pilih yang 2D, kemudian saya buat namanya Trash gitu ya. Kita akan buat game yang isinya adalah tempat sampah. Kita tunggu waktunya sebentar untuk loading project ya. Oke, ini adalah tampilan Unity-nya. Kita perbesar terlebih dahulu, kemudian kita coba masukkan objeknya ya. Saya masukkan 3 buah objek player, objek kursi, dan juga objek tong sampah ya. Kemudian ini bisa kita klik dan drag di sini saja, langsung kita klik dan drag seperti ini. Kemudian kalau kita mau atur besar kecilnya juga bisa dibuat, tinggal langsung seperti ini saja. Terus di bagian ini juga bisa kita atur besar kecilnya seperti ini, jangan terlalu besar ya, seperti ini ya. Yang ini juga bisa kita atur besar kecilnya ya, atau kalau mau juga bisa diatur di bagian sini ya, scale tool ini ataupun di bagian sini ya, sama saja besar kecilnya dan lain sebagainya. Nah, tujuan game ini adalah nanti si player ini bisa bergerak ke kanan ke kiri lalu loncat ya. Kemudian hasil akhirnya adalah jika si player kecil ini bisa masuk ke dalam tong sampah, maka gamenya selesai atau berhenti gitu ya. Lalu si playernya menghilang, entah nanti bisa masuk ke stage 2 atau lain sebagainya gitu ya, tergantung dari yang diinginkan. Nah, ini kalau misalnya kita play sebenarnya sudah bisa jalan ya, contohnya seperti ini. Nah, sudah bisa jalan seperti ini, teman, nggak bisa diapa-apakan ya, nggak bisa diapa-apakan. Kita bisa ganti backgroundnya, bisa klik di bagian main kamera, pilih saja backgroundnya, mau background warna apa begitu ya. Nah, yang agak oke seperti ini, atau bisa saja kita taruh sebuah background di bagian belakangnya juga bisa, seperti waktu kita pelatihan construct yang kemarin ya, di video yang sebelumnya. Oke, kemudian kita bisa klik playernya, kemudian add komponen untuk pergerakannya. Kita buat semisal gerak begitu aja ya, lalu klik new script, create and add ya, sehingga kita punya sebuah file C# yang namanya gerak ya. Contohnya tadi klik playernya, kemudian add komponen, tulis nama filenya, kemudian new script, kemudian add ya. Ini kalau saya buka isinya masih kosong gitu ya. Isinya adalah ada 2 void start dan void update. Void start itu adalah void yang pertama kalinya nanti dijalankan. Void update itu berjalan seiring dengan waktu berulang-ulang. Nah, setiap setiap hal yang berkaitan dengan fisik itu memerlukan yang namanya rigid body, sehingga kita tambahkan dulu di bagian player ini, kita add rigid body 2D ini untuk pergerakannya ya. Nah, rigid body di 2D ini punya beberapa parameter. Di sini ada gravity scale-nya 1. Gravity scale 1 itu berarti artinya dia punya gravitasi. Jadi kalau misal ini saya jalankan seperti ini, nah dia akan jatuh ya. Dia akan jatuh karena dia punya gravitasi 1. Kalau ini gravitasinya saya set 0, maka dia akan ngambang atau terbang seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba update geraknya ya. Lalu kita buat sebuah variabel ya. Misal rigid body 2D, variabelnya adalah RB begitu. Ini RB titik. Aduh, ini kenapa ini? RS koma, ini saya ganti D aja. Nah, kemudian di rigid body 2D-nya, oh ya, ini baru kita buat variabel untuk rigid body-nya ya. Kita buat variabel semisal public aja, kita buat public float speed. Speed atau kecepatannya ini pergerakan nanti ke kanan dan ke kirinya sebesar berapa gitu ya. Misal kita set 5, kemudian untuk naiknya ya, kita buat float tingginya saya set 600 gitu. Jadi nanti ketika dipencet loncat, dia akan naik setinggi 600 satuan. Kemudian setelah itu di bagian startnya kita ambil komponen dari rigid body-nya. Jadi tinggal klik RB sama dengan get komponen. Dalamnya kita kasih rigid body 2D
lalu kurung buka kurung tutup dan titik koma, sehingga kita sudah mendapatkan rigid body dari si komponen yang tadi yang kita kasih rigid body-nya. Setelah itu kita bikin di bagian update. Jadi kalau misalnya kita gerakkan ke kanan dan ke kiri, dia bisa bergerak baik ke kanan maupun ke kiri. Kita buat dulu sebuah variabel, misal namanya horizontal ya. Kemudian saya ambil dari input.getAxisRaw. GetAxisRaw dalam kurung ini isinya adalah horizontal. Maksudnya ini adalah untuk mendapatkan sebuah inputan ya. Jadi kalau misal kita mengklik gitu ya huruf A atau huruf D, itu berarti kiri dan kanan, ataupun kursor kiri dan kanan di keyboard kita ya. Jadi ini adalah huruf A, huruf D, kiri, kanan, dan lain sebagainya. Kemudian kita set rb.velocity-nya, pergerakannya seperti apa ya. Kita buat new vector 2. Vektor 2 ini parameternya ada 2, X dan Y ya. X itu berarti ke kanan dan ke kirinya, Y itu berarti ke atas ataupun ke bawahnya. Jadi kalau misal kita gerakkan ke kanan, maka dia akan bergerak sejumlah, semisal saya buat speed dikalikan dengan horizontalnya. Jadi kalau misal dia gerakkan ke kanan, maka nilainya adalah plus 1 dikalikan dengan 5. Berarti dia bergerak ke kanan sebanyak 5 satuan. Kalau dia ngeklik huruf A atau ke kiri, maka dia akan minus 1 dikalikan dengan 5, bergerak ke kiri sepanjang 5 satuan. Y-nya itu bisa kita ubah dengan 0 saja, jadi karena ini enggak bergerak ya. Atau bisa saja kita ganti dengan rb.velocity.y yang nilainya juga pasti akan jadi 0 seperti itu. Kemudian setelah selesai kita tinggal minimize, ini sudah akan mereload script. Setelah itu kita tinggal play saja. Ini nanti pasti masih jatuh ya. Iya, masih jatuh. Bentar, saya close dulu. Di bagian playernya saya ubah dulu gravity scale-nya jadi 0 ya, biar kita tahu pergerakannya bisa atau tidak ya. Kita play kembali, lalu kita gerakkan ke kanan dan ke kiri, sudah bisa bergerak ya, ke kanan dan kiri. Ini sudah bisa bergerak. Kemudian jika ininya saya ubah jadi 1, tadi kan jatuh ya, jatuh ke bawah. Agar tidak jatuh, kita bikin sebuah collider ya, atau tanahnya ini ya. Caranya adalah dengan di bagian sini kita klik kanan, lalu create empty saja. Misalnya kita buat namanya tanah ya. Tanahnya ini kita tambahkan komponen ya, namanya adalah box collider 2D ya. Box collider 2D. Nah, box collider 2D ini kita klik edit saja, edit komponen, lalu kita atur sepanjang ini gitu ya. Kemudian kita bagian sini kita atur. Nah, bagian bawah sini si tanahnya itu sudah ada box collider 2D ya. Di bagian playernya pun juga harus ada box collider 2D. Maka kita kasih klik di bagian playernya, kemudian add komponen box collider 2D lagi, sehingga ketika ini kita jalankan, maka dia akan si playernya jatuh ke bagian box collider tadi ya. Kita bisa gerakkan ke kanan dan ke kiri seperti ini. Sudah ya, ke kanan dan ke kiri. Kemudian kita kalau mau jump ya, kita mau loncat gitu ya, kita tinggal update lagi di bagian ininya, bagian file C#-nya. Kemudian di bagian void update-nya kita cek ya, jika kita menekan tombol space gitu contohnya. Jadi if input get button down, tombolnya adalah space. Space-nya itu sudah didefinisikan di Unity namanya jump. Jadi kalau ini kita tulis input.get button down jump, itu sama saja kalau kita mengetikkan tombol space dipencet gitu, atau keyboard space dipencet. Itu nanti apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi adalah misal kita buat ini rb.addForce ya, addForce pergerakannya sama kayak tadi dari new vector 2. Vektor 2-nya adalah ke kiri dan ke kanan, berarti X dan Y, mohon maaf ya, X dan Y. X-nya berarti kita set dengan 0, Y-nya kita set dengan tingginya, sebesar tingginya ya. Jadi ini setelah saya save, saya
reload lagi. Ini saya play, kemudian nanti ketika ini sudah jatuh, saya ketik tombol space. Nah, nanti dia akan naik seperti ini. Ini karena gravity scale-nya 1 ya, jadi kita ubah aja biar lebih manusiawi ya. Ini gravity scale-nya 3 gitu ya. Terus tingginya mungkin bisa kita set tinggi ini seberapa tinggi dia meloncat gitu ya. Enggak apa-apa lah, 600 saja ya. Kita set seperti ini. Kita play saja. Nah, nanti jadi seperti ini. Kalau kita ketikkan space beberapa kali, dia bisa ke kanan dan ke kiri gitu ya. Nah, bisa beberapa kali naik. Jadi kalau mau buat game Flappy Bird ya sebenarnya hanya seperti ini aja ya. Mudah sekali ya. Kalau kita mau dia jatuh bisa ada di atasnya kursi ya, berarti di bagian kursinya kita tambahkan box collider lagi ya. Add komponen lalu box collider 2D. Sehingga ketika kita play hasilnya sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Langkah terakhir adalah ketika kita bisa ya masuk ke dalam tong sampahnya ya. Jadi tong sampahnya kita tambahkan box collider 2D juga di bagian sini, box collider 2D. Kemudian kita checklist di bagian is trigger ini. Is trigger ini adalah ketika misalnya nanti ada collision atau tabrakan gitu ya, atau ya collision gitulah ya. Jadi nanti apa yang akan terjadi gitu. Kita bisa tambahkan di bagian sini, kita buat sebuah sebuah void lah ya. Private void on trigger. Waduh, nggak muncul lagi, berarti ya udahlah kita tulis aja ya. On trigger apa itu ya? On trigger enter 2D ya. On trigger enter 2D, di dalamnya ada collider 2D, kemudian saya kasih C gitu saja ya. Di sini isinya adalah destroy dari game objeknya. Saya titik koma. Hanya seperti ini saja. Ketika saya jalankan bagian ini, ya, saya jalankan seperti ini, maka dia ya hilang seperti itu ya. Hanya seperti itu saja. Kita ulangi lagi ya. Ya, tung, iya hilang seperti itu. Jadi sangat mudah untuk membuat pergerakan dari sebuah objek ke kanan dan kiri, naik ataupun jatuh tadi ya. Kemudian untuk ketemu dengan objek-objek yang lain ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya membuat game itu ya seperti ini saja ya. Jadi dari hal yang semudah ini kita bisa membuat beberapa macam game yang lebih kompleks ya tentunya, dan tampilan yang lebih bagus juga. Oke, sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.